Nah, itu pula lah dalil bahawa Allah tu tidak bertempat dimanapun saja. Allah ada, tidak berhajat kepada tempat. Maka saya masih ingat kalamnya Syekh Taha Hubeishi rahimahullah ta'ala. Tadi kata beliau, kalau seandainya Allah di langit dengan dalil Nabi Isra' Mi'raj ke atas langit, bagaimana dengan dalil Nabi Musa disuruh untuk bertemu dengan Tuhan di Bukit Tursina? Berarti Allah di Bukit Tursina. Jadi Allah nan di langit tadi berbedakah dengan Allah nan di Bukit Tursina, atau sama Allahnya? Kan bahaya. Jadi menjumpai di sana bukan menjumpai dengan maksud memang Allah tu bertempat, ya. Bukan berarti Allah tu menetap di istaqar fi sama, menetap di langit, tidak. Jadi hati-hati gitu. Hari ini banyak yang lantang kayak gitu. Jadi sehingga mengatakan Allah di mana? Di langit gitu. Itu dah parah tu akidahnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan ini bagian daripada sebab Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis hari ini an Nawas ibni Sam'an. Ini salah satu daripada sahabat Nabi SAW. Namanya Nawas, ayahnya Sam'an. Nawas ibni Sam'an radhiyallahu ta'ala an. Jarang-jarang kita mendengar sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an. Sahabat Nabi, ya, ribuan banyaknya sahabat Rasulullah SAW. Dan yang uniknya, keseluruhan sahabat Nabi itu merasa dirinya yang paling dekat dengan Rasulullah. Ya, begitulah perhatiannya Nabi SAW. Ya, itu bagian daripada mukjizat Nabi SAW. Seluruhnya merasa dirinya yang paling dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar merasa dirinya paling dekat. Sayyidina Anas merasa dirinya yang paling dekat karena perhatian Nabi SAW. Abi Hurairah pun seperti itu, merasa dirinya yang paling dekat dengan baginda Nabi SAW. Dan memang para sahabat, wabil khusus Abi Hurairah, itu tidak kurang daripada 2 kali dalam setiap hari itu mesti berjumpa dengan Rasulullah. Itu para sahabat. Sahabat-sahabat yang lain paling kurang 2 kali dalam sehari itu berjumpa dengan Rasulullah. Kalau kurang daripada itu, merasa ada sesuatu yang janggal di dirinya, maka tetap dicari baginda Nabi SAW. Maka mungkin di perang, atau mungkin dalam musafir, atau pokoknya dalam 2 kali dalam satu hari itu mesti 2 kali jumpa dengan Nabi SAW.
dan seluruhnya merasa bahawa dirinya paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu gaya daya tariknya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawas ibn Sam'an asal Syam, berangkat ke Madinah. Berangkat ke Madinah dan belajar Islam di Madinah. Jadi masuk Islam di Madinah, belajar Islam di Madinah. Nah, kemudian beliau ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau datang bersama ayahnya menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghadiahi Nabi dengan na'lain. Na'lain ini sepasang sendal atau dua sendal kiri dan kanan, faqabbalahuma, dan Nabi pun menerima hadiahnya. Ini dalil ini. Jadi ini sebagai dalil bahawa Nabi menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Kan itu kemarin. Nabi menerima hadiah tapi Nabi tidak menerima zakat, ya, sedekah. Qaul ulama ada sedekah di situ dengan sedekah wajib dan sedekah sunnah. Ada yang mengatakan yang tak diterima Nabi itu cuma sedekah wajib saja. Tapi kalau hadiah diterima oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dihadiahi sendal. Ya, mendapatkan sendal dulu tu masya-Allah tu Pak. Zaman tu mungkin tak banyak orang pakai terompa mungkin kan. Ya, dapat pula kita dia dihadiahi sendal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerima sendal itu. Ya, tentu sendal dulu tu ya buat dari kayu dan ya telatenlah orang yang membuatnya begitu. Sendal Nabi termasuk sendal yang paling mulia di dunia Pak. Ya, kata Imam Baihaqi itu, sendal Nabi berangkat Isra Mi'raj ke atas langit itu pakai sendal. Jadi Nabi mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tak pernah lepas sendal. Sampai Nabi langit pertama, langit kedua, sampai Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa. Nah, di Mustawa tu malaikat tak mampu lagi menemani Rasulullah. Nabi ke Raf-Raf sendirian saja. Nah, disitulah kehebatan Nabi SAW, kehebatan sendal Nabi. Nabi tidak membuka sendal sampai ke Raf-Raf. Tapi berbeda dengan Nabi Isa. Ketika di Bukit Tursina, fakhla' na'laik. Kan ada dalam ayat Quran tu. Buka kedua sendalmu ketika menjumpai Nabi, ketika menjumpai Allah. Allah menginginkan jumpai aku di Bukit Tursina. Jumpai Allah di Bukit Tursina. Ketika sampai di Bukit Tursina, datang lagi perintah, buka sendalmu. Nah, dibuka sendal, makanya beda makam ini. Sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan sampai ke Raf-Raf, tapi ketika sendalnya Sayyidina Sayyidina Musa ke Tursina. Musa, maka dibuka sendal menjumpai, buka sendal untuk naik ke Bukit Tursina, atau yang disebut dengan Tur tu apa, yang disebut dengan gunung, ya, gunung yang ada di Mesir, perbatasan Mesir dengan Israel, tapi direbut terus dan alhamdulillah hari ini masuk ke Israel. Gunung masuk ke ke Mesir. Gunung itu gunung Tursina, Bukit Tursina. Di situlah ya bahwa Nabi Muhammad tetap sendal sampai ke Raf-Raf, sedangkan Nabi Musa tidak dengan memakai sendal. Nah, itu pula lah dalil bahwa Allah itu tidak bertempat dimanapun saja. Allah ada, tidak berhajat kepada tempat. Maka saya masih ingat kalamnya Syekh Taha Hubeishi rahimahullahu ta'ala. Tadi kata beliau, kalau seandainya Allah di langit dengan dalil Nabi Isra Mi'raj ke atas langit, bagaimana dengan dalil Nabi Musa disuruh untuk bertemu dengan Tuhan di Bukit Tursina? Berarti Allah di Bukit Tursina. Jadi Allah nan di langit tadi berbedakah dengan Allah nan di Bukit Tursina, atau sama Allahnya? Kan bahaya. Jadi menjumpai di sana bukan menjumpai dengan maksud memang Allah itu bertempat, ya. Bukan berarti Allah itu menetap di istaqar fi sama, menetap di langit, tidak. Jadi hati-hati gitu. Hari ini banyak yang lantang kayak gitu. Jadi sehingga mengatakan Allah di mana? Di langit ini. Itu udah parah tuh akidahnya itu. Mengatakan Allah bertempat yang seperti itu tuh sudah sama meyakini Allah makhluk. Mustahil bagi Allah. Nah, maka hati-hati kita belajar akidah, hati-hati betul, hati-hati. Nah,
Allah duduk di kursinya, Allah duduk di arsy dengan kursi. Untuk kursi manusia, makhluk yang pakai kursi duduk itu. Ya, makanya kursi itu ada nama persamaan namanya. Begitu juga dengan di atas tadi, bukan berarti Allah di langit. Nah, ketika diberikan sendal, maka kata Imam Baihaqi itu ada sebuah nazam syair itu saya tak hafal, katanya lebih mulia sendalnya Nabi daripada Jibril. Jadi Jibril tak sampai ke raf-raf, sendal Nabi sampai ke raf-raf. Nah, itulah dia. Sendal Nabi ketika Nabi hidup tak pernah hilang, selalu dijaga oleh Sayyidina Anas bin Malik. Zaman Abu Bakar pun tidak hilang, di zaman Sayyidina Umar baru hilang sendal Nabi SAW. Ada yang mengatakan dapat kembali, itulah yang dibawa ke Turki. Ada yang mengatakan tak dapat lagi, itu yang dibawa ke Turki. Itu cuplikan daripada daripada sendal seperti itulah sendalnya Rasulullah SAW. Ya, Nabi hidup tak pernah hilang sendal Nabi, karena dijaga terus. Bayangkanlah Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau berangkat dengan Rasulullah, kalau Nabi masuk satu ruangan, itu sendal Nabi itu tak lepas dari dua orang tadi. Kalau tidak Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dimasukkan oleh Abdullah bin Mas'ud tangannya ke tali. Sendal Nabi kan bertali, dimasukkan sampai ke bagian bawah ketiaknya. Yang sebelah kiri gitu juga, dimasukkan tali sampai bawah ketiak. Jadi kata sahabat waktu itu, pemandangan yang paling indah itu adalah ketika ada sesuatu di bawah ketiaknya Sayyidina Anas bin Malik. Nah, itulah sendal Nabi SAW. Jadi kalau ada itu di bawah ketiaknya Anas bin Malik, berarti di dekat itu ada Rasulullah SAW. Jadi gitu saja menandakan Nabi ada, Nabi sudah datang apa belum. Tengok sendalnya Sayyidina, tengok di bawah ketiaknya Sayyidina Anas bin Malik. Jadi tak pernah hilang sendalnya. Sendal Rasulullah ketika Nabi hidup dan menjaga. Kemudian, jadi ketika dihadiahi sendal ke Rasulullah, Nabi terima. Dan dia menikahi, Nawas bin Sam'an ini menikahkan saudari perempuannya kepada Nabi kita SAW. Jadi, ayahnya memberikan sendal, membawa Sam'an kepada Rasulullah, menghadiahi sendal. Kemudian, saudari perempuannya dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Tapi, dan manakala Nabi SAW masuk ke dalam bilik, berjumpa dengan isteri tadi, berjumpa dengan perempuan yang dinikahi tadi itu, wa ta'awwadat minhu fatarakaha. Balik Nabi keluar sambil Nabi ta'awuz tu, ta'awazat tu minta perlindungan. Nah, cuma fatarakaha, kemudian Nabi tinggalkan. Cuma tidak ada satupun penjelasan riwayat apa penyebab Nabi ta'awuz tadi. Ya ta'awuz tu, na'udzubillah. Apa penyebabnya itu yang tak tahu. Apakah perempuan ini buruk akhlaknya? Apakah perempuan ini, ya tak tahu, tidak dijelaskan dalam hadis. Dan Nabi pun berarti itu tanda Nabi tidak menceritakan tentang buruknya perempuan ini di luar. Tapi yang jelas terdengar oleh sahabat, Nabi keluar daripada itu, Nabi mengatakan na'udzubillah atau ta'awudzat minhu. Nah, begitu baginda Nabi kita SAW. Ya, bolehkah seperti itu? Ya, kalau memang tidak kalau memang tidak kita jumpai sesuatu yang baik pada perempuan itu, ya kita keluar, tinggalkan. Ada kaidah bagi perempuan yang tadi itu baru pendapat para ulama, ada khilaf. Ada mengatakan ada idah, menurut jumhur ada idah. Berapakah maharnya? Mahar bagi perempuan itu itulah separuh. Jadi perempuan yang telah dinikahi tapi belum diwatta', belum dijima', belum hubungan suami istri, maka mahar baginya separuh. Tapi kalau dia sudah diwatta' walaupun belum hamil, tetap maharnya full untuk perempuan tadi. Begitu dia. Ada. Baru malam pertama baru langsung keluarnya. 5 minit dalam kamar polisi itu langsung keluarnya. Dia pun keluarnya, besok ni ceritakan kang besok katanya. Dia pun keluar. Jadi, akhirnya ditinggalkan. Tapi jangan, itu tuh sesuatu perkara yang sayyi'ah. Malu keluarga kita, malu keluarga perempuan, malu. Ya. Malu kita. Makanya ada namanya ta'aruf. Ta'aruf. Ada ta'aruf terlebih dahulu. Nah, itulah yang ta'aruf itu dikenal dengan khitbah, tunangan. Kalau bahasa kita lebih keren lagi, orang kita bilang apa? Antau tando.
ada bahasa sebagian orang timbang tando, tukar cincin. Nah, itu salah satu, itu mukadimah daripada menikah. Setelah itu baru ta'aruf, khitbah, saling memandang, saling kenal keluarga apa. Setelah itu barulah dibuat perjanjian untuk nikah. Tapi Nabi SAW enggak. Nabi SAW diberi hadiah, kemudian langsung dinikahkan oleh ayah si Sam'an ini, oleh si ayah si Nawas ini. Sam'an ini anak perempuannya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi masuk, kemudian Nabi keluar. Falamma dakhala Nabi SAW. Jadi nak tahu pula apa penyebabnya. Ingkana dzalika ala kulli. Jadi tidak tahu apa penyebabnya, apa masalah Nabi SAW keluar. Wa huwa min ashabi Sufa. Beliau ini cuma di Madinah setahun. Di Sufa tempat yang dibuatkan oleh Nabi untuk para sahabat Nabi SAW yang tak memiliki rumah di Madinah. Kemudian beliau ini menetap balik di Syam di Syria. Syam Syria sekarang kalau lebih dekatnya begitu. Cuma kalau Syam dahulu ada menurut para ulama itu ya diantaranya Syria, kemudian Palestina, kemudian mana sekarang Jordania termasuk itu yang sekarang itu yang disebut dengan Syam itu. Beliau meriwayatkan hadis tentang Dajjal dari Rasulullah. Beliau tak banyak meriwayatkan hadis. Cuman 17 hadis yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Karena dia sebentar saja dengan Nabi, kemudian balik. Kemudian di antara hadis tentang Dajjal, nah itu beliau ingat betul itu. Yang Nabi katakan hati-hati dengan Dajjal. Dajjal itu dari golongan manusia. Dajjal itu manusia. Dia bermata emas satu. Dia akan menyesatkan umatku. Dia akan menyesatkan kalian, kata Rasulullah SAW. Maka pesan Nabi, apabila kamu berjumpa dengannya, maka bacalah 10 awal surah ayat, 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Nah, itu riwayatnya Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an mendengar hadis itu langsung dari Rasulullah. Nanti datang Dajjal, Dajjal ini akan menyesatkan kalian. Sehebat-hebatnya iman kalian akan goyah dengan berjumpa dengan Dajjal. Maka jangan bercita-cita pula ingin jumpa Dajjal lagi, Pak. Dajjal ya, bukan Dajjal. Kalau Dajjal lain lagi. Dia Dajjal pakai tasydid dia. Kalau Dajjal Dajjal itu. Tapi Dajjal, jangan nak berjumpa-jumpa dengan Dajjal itu lagi. Jangan, oh saya kuat iman saya hafal Quran, saya hafal ribuan hadis. Mana insyaAllah saya tak akan tergugah sedikit pun, tak akan terganggu oleh Dajjal. Tak ada, jangan sombong kita. Sekuat-kuat iman kita, goyang juga oleh Dajjal, itu bahaya. Maka kata Rasulullah kepada Nawas bin Sam'an, ketika kamu berjumpa dengannya nanti, maka bacalah 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Maka bagus Pak, hafal 10 ayat itu. 10 awal ayat surah Kahfi itu bagus kita hafal. Ya, sebelum berjumpa dengan Dajjal itu dari kini baca dulu. Ya, nanti kalau berjumpa ya tinggal mengamalkan, mengingat hadis Nabi ini saja. Jadi ketika kita membaca itu, dia tak akan bisa untuk mengganggu kita. Ya, makanya salah satu anjuran para ulama sebelum tidur baca 10, rutinkan baca dari antaranya 10 awal surah ayat daripada surah Al-Kahfi tadi. Ya, Dajjal maksudnya sebenarnya mungkin dengan Dajjalnya hakiki kita belum berjumpa, tapi syaitan, kan Dajjal itu induk angkang syaitan. Induk angkangnya syaitan. Syaitan. Kumpulkan syaitan di atas dunia ini induk angkangnya itu adalah Dajjal. Maka ketika kita nak tidur, kita sudah minta perlindungan kepada Allah agar kita tidak dihinakan, agar kita tidak diganggu, agar kita tidak digoda oleh syaitan. Masuk ke hadis Nabi SAW. Ini Nawas bin Sam'an. Cuma 17 saja hadis yang dicatat oleh para muhaddis. Jadi bukan berarti sahabat tu dia lama dengan Rasulullah kemudian dia banyak meriwayatkan hadis, tidak juga. Abu Bakar Siddiq juga tak banyak meriwayatkan hadis, padahal dari kecil bersama Nabi. Cuman 2 tahun saja selisih usianya Abu Bakar dengan Rasulullah. Tapi tidak, Abu Bakar periwayat hadis terbanyak. Sayyidina Abi Hurairah cuman 3 tahun saja dengan baginda Nabi SAW. Tapi beliaulah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Qala an Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, kata di dalam sebuah ungkapan disebutkan hadis Nabi, di mana disebut nama orang saleh maka turunlah rahmat di tempat itu.
Jadi di masjid, kenapa kita dianjurkan masuk masjid? Kenapa kita berlama-lama di masjid? Karena masjid itu tempat turunnya rahmat. Sering disebut orang-orang soleh di situ. Abu Bakarnya, Sayyidina Umarnya, Sayyidina Utsmannya, Sayyidina... Di mana disebut nama orang soleh, maka turunlah rahmat di tempat itu. Makanya kita dianjurkan membaca satu buah hadis Nabi SAW di mana saja kita duduk. Mungkin duduk kita di ruang tamu, mungkin duduk kita di ruangan keluarga kita, mungkin di kamar, baca hadis Nabi SAW. Atau setidaknya bercerita menyebut kebaikan nama orang saleh. Ya, nama orang saleh dipastikan sahabat Nabi orang saleh. Allah Ta'ala sendiri yang puji dalam Al-Quran, radhiyallahu anhu wa radhu'an. Nah, An-Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyutalli'a alaihin nas, rawahu Muslim. Nah, ini tentang al-birru. Apa itu kebaikan? Sebuah kebaikan itu apa? Pahala. Apa itu pahala? Qala, jadi tanya, al-birru, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluqi. Bagi itu al-birru, birru itu sebuah kebaikan. Kebaikan itu husnul khuluq, bagus akhlak. Jadi menilai sebuah kebaikan itu ada pada akhlak. Jadi kalau menilai seseorang orang baik atau tidak, ya, pertama kali ditengok tu adalah akhlak. Orang tu baik, orang tu kata, apa tandanya baik? Banyak hartanya. Tak. Tidak itu jadi acuan. Oh baik bapak tu, kenapa baik bapak tu? Dia pejabat. Tak juga. Oh baik bapak tu, kenapa? Oh dia memang menjaga solat 5 waktu. Husnul khuluq namanya. Baik bapak tu, kenapa? Dia sering duduk di majlis ilmu. Husnul khuluq namanya. Jadi baik perangai, baik akhlak, itu yang pertama kali jadi tolak ukur bahawa orang itu disebut dengan orang baik. Ini bukan dengan jabatan yang melekat pada dirinya, bukan harta yang melekat pada dirinya, tapi kepada husnul khuluq. Bagus perangainya. Nah, kita tengok seperti apa bagus perangai itu. Banyak. Mana diantaranya seperti orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk daripada orang yang bagus perangainya. Kita tengok keseharian fulan itu dengan sunnah Nabi dia. Sebelum dia makan dicuci tangannya. Ketika makan dengan tangan kanan. Ketika memakai sendal dengan kaki kanan didahulukan. Ketika keluar masjid, kaki kiri dia dahulukan. Amalan-amalan sunnah-sunnah Nabi SAW keseharian itu diamalkan, maka orang ini dikategorikan kepada husnul khuluq, orang yang baik akhlaknya. Jadi begitu dia. Makanya kalau orang yang sudah terbiasa mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW, maka dipastikan orang itu orang yang baik akhlaknya. Nah itulah yang disebut orang baik, kata Rasulullah SAW. Tak akan mungkin hanya puasa Senin Khamis tapi perangai tak baik, tak akan mungkin. Ya, untuk apa puasa tak ada menempel pada dirinya? Setiap saat dia dengan Qurannya, setiap saat dia dengan tilawahnya, setiap saat dengan qiyamul lailnya. Nah, maka tengok kepada itu. Nah, kemudian siapa lagi? Boleh kita memandang orang yang baik itu adalah orang yang ia berangkat haji. Bisa rupanya. Orang berangkat haji itu bisa jadi patokan orang baik. Mungkin haji dulu atau haji sekarang. Tapi wallahualam. Tapi dalam syarahan ulama mengatakan orang yang berhaji itu sudah boleh dipandang dengan pandang yang baik. Dianggap dia orang yang baik. Dianggap orang yang memiliki akhlak yang baik. Makanya orang dulu berangkat haji itu memang disambut Pak dengan tolak al-badru Pak. Pakai rebana, orang sekampung menyebutnya itu. Memang dulu payah berangkat haji. Mungkin dalam setahun tu ya mungkin di kampung kita yang ada berangkat haji surang, berdua. Nah, itu bersambut itu dari masjid barat nanti ke rumahnya, karena dia pas sampai dia salat dulu, salat balik dari musafir, salat di masjid, habis salat di masjid nanti barat pakai rebana, pakai salawat sampai ke rumahnya. Begitu dulu ya. Kalau kini enggak ada lagi ya orang pulang haji dibuat seperti itu, tak ada lagi.
Ya, ada juga ya karena orang hajinya yang agak keberatan. Jangan lagi biasa-biasa aja lah, kita langsung pulang ke rumah aja lah. Nah, efeknya ada Pak. Kalau orang tu balik dari haji, langsung dia ke masjid, salat sunat 2 rakaat di masjid, kemudian dia keluar, disambut oleh dengan rebana, dengan salawat, diarak sampai ke rumah, itu beban hajinya tu apa ya, mengena dia. Jadi ini berat nih. Makanya orang dulu balik dari haji, memang peci haji itu jarang terlepas. Memang iya tuk haji, angku haji, mak haji, memang peci haji itu sudah siko. Kini tu masalahnya balik dari haji ndak dia pakai kopiah haji. Itu masalah. Bahkan nak pakai kopiah, kalau kopiah hitam maklum je lah kita. Bahkan ini tidak pakai kopiah lagi, tak pakai peci lagi. Kamu pernah ada bertanya, pakailah kopiah haji, kan dah haji, dah balik haji, nak perlu dah bayar, katanya. Yang penting tu disikoh, katanya. Oh mak, ikut nak tanggungnya, yang penting sikoh. Maksudnya paham disikoh. Yang penting disikoh bersih, katanya. Kalaupun pakai peci haji, wak hati kita kotor, nak ada guna tu. Itu alasan setan tu Pak. Setan tu pandainya. Imam Ghazali mengatakan, setan akan menjerumuskanmu dengan sesuatu perkara yang dekat dengan kesukaanmu. Awak suka, memang suka nak berkopiah, tambah pula lah. Kecil setan daripada pakai kopiah haji, tapi hati kita lotor, hati kita lodah, hati kita busuk, lebih baik tak pakai peci haji. Ayo pula dia nyok. Jadi ketika tanya, mana peci Pak Haji? Tak perlu peci, yang penting siko gua. Itu tu nak tanggungnya. Ya, kalau memang macam itu, tak usahlah berbaju lah. Apa nak siko je lah berbaju. Jadi bersarawah Hawaii, bersadana pendek je lah, jalan-jalan ke mana-mana. Apa tu? Penting hati. Daripada pakaian kita muslim, pakaian kita rapi, tapi hati busuk, apa gunanya? Anda usah pakai sarawak, so pakai sarawak Hawaii aja. Jadi ketika tanya mana? Ada sikuahan. Penentu Pak, peci haji tu Pak. Makanya banyak orang mendapatkan haji yang mabrur dahulu tu, balik pulang, berubah betul perangainya. Berubah betul amaliyahnya. Dulu jarang ke masjid, balik haji memang tak pernah meninggalkan masjid. Dulu ya tak pernah, dulu sebelum berangkat haji sering duduk di kedai, tapi kalau dah balik dari haji tak pernah lagi duduk di kedai. Kenapa? Karena pakai peci haji. Ini tak mungkin apa? Awak kopiah haji pakai pula batu domino. Ya Allah, apa kata orang tu? Main pula batu domino. Bergeser pula apa namanya, berderetkan pula depan kopiah. Nak Pak? Makanya dia menjaga Pak. Dia menjaga. Makanya disitulah letak keistiqamahan itu. Maka sampai dikategorikan orang yang baik akhlaknya, orang yang bagus adalah orang yang berangkat ia haji, orang yang naik haji. Jadi haji itu termasuk bagian daripada yang sudah dikategorikan orang yang baik. Aduh, nyo haji tapi nyo penipu, itu lain babnya tu. Tadi itulah mungkin tu. Ya, atau mungkin dia haji tapi kerjanya dengan maksiat segala macam apa, itu yang tidak mendapatkan mabrur. Di antara husnul khalqi lagi kata syarih, seorang yang selalu menampakkan wajah kegembiraannya kepada saudaranya. Kalau dia jumpa orang senyum, jumpa orang dengan baik, ketika sebutnya assalamualaikum, salam, tengokkan wajahnya, tengokkan apa namanya kegembiraannya, kesenangannya, nah begitu. Itu termasuk husnul khalqi. Ada je bagi orang ni yang tak pandai senyum ke orang. Jangankan ke orang lain, ke anak cucunya pun tak pernah senyum. Jangankan ke orang lain. Nah, termasuk itu tu rupanya sayyi akhlak, rupanya buruk perangai. Tapi kalau yang banyak senyum, ya, Rasulullah SAW memang luar biasa. Senyum begini Nabi SAW. Sampai ada si Arabi pipis di mihrab, ada Nabi itu begitu emosi. Sayyidina Umar dah emosi dah. Sayyidina Umar nak ngejar dia lagi. Orang si Arabi pipis di mihrab. Ya bulu bil mihrab. Umar nak menggasnya lagi. Nabi SAW tak. Nabi SAW pemaaf. Dia kata Rasulullah SAW, asabba alaihi al-ma'. Kata Nabi SAW, kalian ambil air, kalian siram pipis itu. Dah selesai. Nah, itu sifatnya Sayyidina Rasulullah SAW. Nah, di antara sifat yang baik lagi, akhlak yang baik lagi, di dalam syariat disebutkan kaful adha, menghilangkan sesuatu yang memberi mudarat kepada orang banyak.
ada duri, buat buang duri. Ada lubang, kita timbun lubang di jalan itu. Ada apa? Ada segala sesuatu yang membahayakan. Nah, itu termasuk husnul khulqi. Jadi yang namanya ibadah itu jangan kita berpatokan kepada zikir, sedekah, bukan itu saja. Membuang duri di jalan, membuang sesuatu yang mengganggu orang di jalan, itu sudah bagian daripada ibadah. Husnul khulqi namanya. Nah, berarti sebaliknya Pak, kalau membuat sesuatu yang memberi mudarat kepada orang yang lewat, maka itu adalah sayyi'atul khalq. Sayyi'ah. Sayyi' perbuatan yang tak baik, perbuatan tercela. Anda nak nyobek polongan, nak dibuat apanya dah, diarahkan aja setiap setiap perairan di rumah itu dibuangnya ke depan. Depan tak dibuatnya parit. Akhirnya ke jalan tu buang. Air najis, air kotor ke jalan buang. Orang pakai motor, orang lewat pergi Jumat, kena sarung orang, kena jubah orang. Itu termasuk sayil akhlak itu. Tak boleh. Ya. Tak boleh. Kalau kita ada yang melakukan seperti itu, ya berdosa kita ini. Buatlah, pasanglah pipa di depan tu, buang, cari apanya tempat laluannya. Jangan buang ke jalan. Ini air mandinya ke jalan, sabun ke jalan. Ada apa? Ada. Diingatkan, marah pula dia. Dulu di situ letak polong dan katanya, apa jalan tambah godang ke situ katanya. Jalan pula yang disalahkan. Ya, bagusnya sebelum orang memperbaiki jalan itu, ya carilah polongannya, carilah mungkin dengan pipanya dan lain sebagainya. Akhirnya setiap lewat di sana tu harus hati-hati betul bapak-bapak kita yang pergi Jumat, Pak. Ya. Saya dulu melewati itu dulu. Jadi harus hati-hati betul kita. Kain sarung kita, jubah kita harus hati-hati betul. Kalau nak tahu airnya, air najis apa, karena seluruh pembuangannya ke sana. Cuma tinjanya aja yang tak ke sana. Kemudian termasuk daripada husnul khulqi ayuhibba linnasi ma yuhibbu li nafsihi. Dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Itu juga patokannya itu. Kawan sakit, awak belum merasa sakit. Kawan rasanya bersedih, kita sudah merasa sedih. Kawan tadi bahagia, awaklah merasa bahagia pula. Itu patokannya juga itu. Kemudian diantaranya juga kata syarih al-insafu fil muamalah, agak tasamuh dalam bermuamalah. Banyak kita memaafkan saudara kita dalam hal muamalah. Umpama kita berdagang harga 150.000. Kawan tadi PT-nya cuma 145.000, kurang 5.000. Tengok orang ni betul-betul membutuhkan. Lah, insaf namanya. Ambillah. Ya, ambillah di situ, awaklah dapat untung juga gitu. Karena modalnya 90.000, dijual 150.000, dapat untung 60.000. Kawan tadi cuma punya uang 145. Nah, ambillah. Ya, siapa pun mengalir itu ambil aja dia. Cuman masalahnya kalau punya PT 80.000, macam mana kira-kira? Modal 90. Ambillah juga kah? Nah, kalau ambil juga termasuk akhlak baginda Nabi SAW. Tapi yang di sini ini al-insaf saja. Insaf tu ya agak ada tanazulnya lah begitu. Jadi umpamanya dia harga tadi 200 turunkan, nah begitu dia. Nah, itu insaf bil muamalah. Pemurah dalam berdagang, itu termasuk akhlak yang baik itu. Ya, orang memang butuh. Kadang ada pula yang ego bagai, yang ego nak ambil ndaklah, nak apa dah katanya. Ada bagai, ndaknya situnya ndak bisa kurang lagi paknya. Padahal orang minta kurang ni pun sudah dapat untung dia sebenarnya. Tapi nak mau dia menjual, ego dia. Itu termasuk sayil akhlak itu. Nah, pedagang hati-hati ni. Ya. Modal kita 90.000. Nah, kita jual 150.000. Ya. Orang ni nampaknya butuh, duitnya cuma ada 130.000, kan sudah untung juga kita 30.000. Nah, ketika kita lepas, ya ambillah, tak apa dah. Itu termasuk al-insaf fi muamalah. Itu termasuk patokan juga orang yang bagi akhlaknya. Tapi kalau nak dapat dah yang 130, cari 20.000 lagi katanya. Nah, begitu pula tu. Nah, cari katanya. Akhirnya dicari, dapat diusahakan. Dia geng ke kita. Rupanya yang 20.000 tadi itu siap menciluk ayam orang, dijual ayam orang lain. Akhirnya duit yang kita dapat juga termasuk duit haram. Kemudian arif kufil mujadalah.
Termasuk juga akhlak yang baik itu adalah sopan santun dalam berdebat. Berdebat memakai kalimat yang baik, berdebat memakai kalimat yang santun. Kemudian termasuk, oh Masya Allah, banyak di sini nih. Al-adlu fil ahkam, adil dalam menghukum. Adil dalam menghukum. Yang baik, ya dia menangkan. Kemudian yang salah, ya dia hukum. Nah, begitu. Itu termasuk daripada husnul khulqi. Banyak husnul khulqi ini banyak. Ya, banyak sekali husnul khulqi. Membantu orang. Ya, jangankan dengan hal yang apa, termasuk husnul khulqi itu dalam syarahan hadis, memberi makan kepada binatang. Itu termasuk husnul khulqi. Itu termasuk baik perangai, baik akhlak. Kita punya kucing, kita beri makan kucing. Atau kucing orang lain, tapi ada makanan di rumah kita. Daripada kita buang ke tong sampah, kita berikan kepada kucing. Itu termasuk husnul khulqi. Dalam kitab Irsyadul Ibad banyak contoh-contoh husnul khulqi. Dan bahkan bukan kepada hayawan saja, kepada manusia pun walaupun beda agama, itu termasuk husnul khulqi. Kita punya makanan, masak banyak makanan di rumah. Kebetulan tetangga kita adalah musyrik, tetangga kita kafir. Bagus, boleh kita memberikan makanan kepadanya. Kita ambil makanan kita, kita hantar kepada tetangga dia. Itu termasuk sifat daripada husnul khulqi. Nah, begitu dia. Tapi jangan ketika magi awak, jangan terima pula lagi. Bekonya masak B2 tu. Rendang B2-nya. Ada rendang B2. Tak ada rendang kabau yang rendang B2. Nah, tu husnul khulqi. Wal ithmu. Nah, kemudian kebalikannya. Wal ithmu ma haka fi nafsi. Jadi, itu husnul khulqi. Memang berat sebenarnya dengan husnul khulqi ini berat juga. Ya, karena termasuk husnul khulqi itu memaafkan atas orang yang meminta maaf kepadamu. Ada datang orang minta maaf kepada kita. Nah, tidak sempat kita untuk memaafkannya. Meninggal dunia kita, itu yang jadi repot. Jadi kalau ada orang yang pernah dia menzalimi kita, datang dia meminta maaf kepada kita, udah maafkan. Itu termasuk husnul khulqi. Itu orang yang tinggi imannya. Tapi kalau tidak kita maafkan, tapi kita balas, dan balasnya itu setimpal dengan dia, itu iman kita standar baru. Imannya orang-orang awam. Nyo sakiti awak ada orang, awak sakiti pula, nyo sama halnya, setimpal. Itu berarti iman kita itu iman standar. Iman kebanyakan orang-orang awam seperti itu. Tapi kalau ada yang ketiga lagi, apabila dia meminta maaf kepada kita, kita tidak memaafkannya. Ini memang imannya orang yang paling bawah sekali. Jadi iman paling tingkat atas, ada orang datang minta maaf, dah kita maafkan. Itu iman paling atas, itu husnul khulqi. Atau yang kedua, ada orang datang minta maaf kepada kita, kita belum memaafkannya lagi. Tapi, dan balik lu kata besok, baru dan maafkan. Dibalas kezaliman itu setimpal. Berarti ini imannya imam standar. Jadi iman standar. Jadi tidak usah kita membalas. Kalau kita balas kezaliman orang kepada kita, berarti imam awam kita. Standar iman kita. Nah, tapi sebaliknya, ketika kita memang tidak memaafkannya sama sekali, berarti iman kita itu tingkat rendah. Nah, begitu dia. Ya, berusahalah di dunia ini melakukan satu kebaikan terus di dunia. Berusaha setiap hari lakukan kebaikan-kebaikan. Ya, mudah saja menandakan orang tu baik tak baiknya tengoknya ketika hidup bisa ditengok, ketika mati bisa ditengok. Hidupnya menyusahkan orang. Ketika hidup orang ta'awuz nih, ta'awuz itu belum deh. Apa hidup je lah. Dan ketika dia meninggal dunia, justru orang bersyukur. Alhamdulillah, nyelamati saya dulu. Itu tanda orang sayyi akhlaknya. Itu tanda orang buruk akhlaknya. Banyak orang, alhamdulillah, lamatinya saya dulu. Apa lah. Pada maheboh aja. Karena keluar kalimat kasar dari mulutnya, cacian, makian, hasud, fitnah. Itu termasuk sayyi akhlaknya. Tak boleh. Kalimat keluar dari mulutnya kalimat kasar, kalimat mulutnya kalimat menyinggung perasaan orang. Nah, ketikanya mati, orang bacanya bukan innalillah, baca orang pertama kali mati. Sebenarnya terlambeknya mati baca kau. Terlambek pula katanya. Nah, naudzubillah. Nah, wal ismu dan dosa itu apa? Kebalikannya. Mahaka fi nafsik, sesuatu yang ada yang tardud, yang ada pada diri engkau, tapi wa karihta ayattali alaihin nas, engkau membenci bahwa itu diketahui oleh manusia. Itu tanda barang itu buruk. Ada sesuatu sifat, ada sesuatu akhlak
yang kita tak suka kalau orang melihat kita dan kita sedang melakukan itu. Itu tanda tu buruk tu. Apa contohnya? Contohnya ketika kita menghina orang, tahu orang tu bahawa kita menghina, malu tak kita? Malu. Bakhil, kita orang yang mampu tapi tak mau berbagi, malu kita rasanya dengan itu termasuk sifat yang sayyi'ah. Ini banyak ni sebenarnya. Di muka kita ada di depan rumah kita ada pohon yang ke jalan tu. Pokoknya setiap orang lewat di situ payah harus membungkukkan kepala, membungkukkan kepala. Ketika tengok pasti orang berbicara tentang kita. Nak tetap potong dapat tu pohon tu kan. Nak tak potong dapat tu batang kayu tu dah katanya. Nah, itu kan sesuatu hal yang memojokkan kita itu. Nah, itu termasuk sayyi akhlak. Buruk perangai kita itu. Nah, kita tidak menginginkan bahawa orang lain melihat itu terhadap diri kita. Kalau ditengok orang awak malu, kalau tengok orang itu termasuk perangai. Orang berjamaah, awak tak berjamaah. Malu tak ditengok orang? Malu. Berarti itu tanda perangai tak baik. Orang datang ke masjid, orang hadir di masjid pengajian, awak duduk-duduk muka rumah. Malu tak dengan seperti itu? Malu. Nah, itu termasuk perkara yang tidak baik. Jadi caranya lawan, berangkat ke masjid supaya jangan awak malu. Sama halnya dengan kita sedang melakukan pesta pernikahan. Tetangga samping rumah kita sedang dapat musibah, kemalangan, meninggal dunia. Nah, itu tuh di situ diuji itu. Buruk dan baiknya perangai kita di situ diuji itu. Ketika orang yang dia tidak malu ketika orang memandangnya, berarti dah buruk perangai itu. Nak pun awak keyboard lama kita charter keyboard ni nak pun berkeyboard awak. Kau di samping orang takziah lah. Mak tu parah tu Pak. Tu memang tak ada itulah tinggi apa. Maka di situ disebutkan wa karihta ayatul alaihin nas. Nah, buruk tu. Ya, apa salahnya? Walaupun keyboard sudah kita charter, walaupun keyboard ni sudah kita panjar, walaupun ya kita sampaikan saja kepada pihak keyboard tadi, udah ambil saja uang sama kalian tak usah main lagi. Kenapa Pak? Orang meninggal, samping rumah meninggal. Tak pun samping rumah, beberapa rumah pun, mana ada akhlak kita ketika di sini kita berpesta, di sana orang sedang takziah. Semua orang nanti memandang, semua orang nanti akan menceritakan, tega angku tu ya, tega pak tu ya katanya. Sejeleku tetangganya meninggal aja berkibut-kibut. Itu termasuk sayyi'ah. Memang kadang ini diuji kita ni. Ada apa dah lanjut aja lah, tapi diketik aja suaranya katanya. Apalah bisa sound system tadi kecilkan suara orang pesta. Nah, itu hati-hati kita. Wa karihta ayattali alaihin nas. Ini pula lah sebabnya para ulama sufi, ulama tasawuf itu tidak menganjurkan untuk makan di warung, di pasar, di pinggir jalan. Itu lah. Kadang datang orang fakir, fakirnya menengok awak makan, menengoknya awak makan. Nampak oleh orang lain, dia nak tabasun nak buya tunya makan, kan bahaya nanti. Satu. Kemudian yang kedua, menyebabkan hatinya menjadi sedih. Dia lama dapat tunya orang kayu bisanya makan lama-lama katanya. Itu kata kalimat yang keluar dari mulutnya si fakir. Itu takut gitu. Ya, sedangkan mereka orang yang juga Allah kabulkan daripada doanya. Jadi sebenarnya ancak bungkui lah, cuman bungkui tiba di rumah nak lolomak dah beda rasanya. Itu masalahnya. Wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta itali alaihin nas. Nah, maka oleh kerana itu sesuatu tolak ukurnya kata syarih adalah fakarahtu hal itla'un nasu ala fi'liha dzalika yadullu alaihi ismun. Sesuatu yang ditengok oleh manusia tidak baik, maka di situ adalah dosa. Sesuatu yang ditengok dalam pandangan uruf, pandangan masyarakat itu tak elok, berarti di situ tuh ada sesuatu dosa. Ya banyak sebenarnya kalau tentang dosa ni. Ya termasuk riba, termasuk dengan namimah, itu bahayanya itu. Jadi termasuk, jadi kata Al-Habib Umar itu, kata beliau, ribah, orang yang pelaku ribah itulah orang yang paling awal nanti masuk neraka. Jadi kan ditanya, siapa pelaku neraka pertama kali? Yang memasuki neraka besok pertama kali siapa? Nah, pertama kali yang memasuki neraka itu adalah pelaku gibah.
Dan yang paling terakhir masuk surga, kata beliau, pelaku ghibah yang sudah bertaubat kepada Allah. Nah, bayangkan, wak gunjing orang, wak buka aib orang, wak sebarkan kepada orang lain. Nah, kita orang pertama kali masuk neraka. Okey, sebelum kita mati, kita taubat daripada ghibah. Orang yang kita ghibahan, kita minta maaf. Kesalahan kita, kita taubat kepada Allah. Ternyata kita paling terakhir masuk ke dalam surga. Nah, bayangkan. Jadi azab kita dengan dosa ini. Baik dengan dosa ghibahnya atau dosa dengan buruk akhlak kita. Wallahu a'lam bishawab.